Hari ini kita mau siapkan hati seluruh kehidupan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita sikapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan, anak-anak dari kelas 3 sampai kelas 6 dapat berkumpul untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami mau bersyukur di hari kemerdekaan juga. Kami berterima kasih Tuhan, Kau boleh memelihara negara kami ini sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali chapter kami ini Tuhan, dari awal sampai selesainya kami serahkan dalam tangan-Mu. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak. Nah, masih semangat semuanya kan? Kita akan melanjutkan chapter kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak mengundang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Nah, boleh diajak juga kalau yang bersama orang tua bangkit berdiri bersama ya. Bapak hitung dalam hitungan ketiga, anak-anak sudah bangkit berdiri. 1, 2, 3 ya, sudah bangkit berdiri semuanya ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama memujikan sebuah lagu Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh.
anak-anak bisa duduk kembali ya. Silakan duduk kembali ke posisinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, oleh karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu buah lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu bawakan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami bersama-sama. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan, berkati pendengaran kami, berkati hati kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, hari ini Miss Christina akan membawakan tentang freedom from sin, artinya merdeka dari dosa, ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini Miss Christina minta bantuan Pak Iko untuk Pak Iko melakukan sesuatu, begitu ya. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Pak Iko. Tada. Nah, Pak Iko itu sekarang dalam keadaan tangannya itu terikat. Ya, benar Pak Iko? Benar. Coba, sekarang saya akan memberikan Pak Iko waktu sekitar 1 menit. Coba Pak Iko berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Oke. Tunggu Pak Iko. Ya, dimulai dari sekarang. Ikatannya terlalu kencang. Oh, ikatannya terlalu kencang. Oke. Sepertinya saya tidak bisa lepas dari ikatan ini. Masih sekitar 30 detik lagi Pak Iko. Bisa Pak Iko? Ikatannya begitu kuat ya Pak Iko ya? Iya. Sangat kuat sekali yang mengikat tangan saya sampai merah-merah. Tangannya sampai merah-merah. Oke. Iya. Gak bisa sepertinya Ibu Christine. Oke, waktunya habis. Bisa Pak Iko melepaskan diri dari ikatan? Tidak. Tidak bisa. Oke, sekarang saya akan melepaskan ikatannya Pak Iko ya. Sebelum Pak Iko pergi, saya mau bertanya dulu nih Pak Iko. Boleh ditunjukkan ke kamera? Nih. Terlihat Bapak merah nih, ya? Merah. Iya. Ketika Pak Iko berusaha melepaskan diri dari ikatan itu, begitu ya, apa yang Bapak rasakan? Sakit. Sakit, oke. Terus terjepit gitu. Terjepit. Berarti nggak bebas ya Pak ya? Gak bisa. Oke, terima kasih Pak Iko buat bantuannya. Sama. Nah, tadi kita sudah lihat, begitu ya, bagaimana Pak Iko itu terikat. Dan ketika Pak Iko berusaha untuk melepaskan diri, yang terjadi apa? Pak Iko merasa tangannya sakit. Tadi kalian bisa lihat begitu ya, ada bekas merah-merah, ya minta maaf sama Pak Iko ya, karena Pak Iko tadi berusaha dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari ikatan itu. Dan kemudian bisa jadi kalau kita terus memaksa, tangan kita akan terluka, begitu ya. Dan tadi sempat juga Pak Iko sampaikan, ketika terikat dia nggak bebas untuk melakukan segala sesuatunya, ya. Jadi dalam posisi terikat, pasti kalau kita bayangkan ya, itu nggak enak banget, kita nggak bisa bebas, ya. Kita bisa terluka ketika kita memaksakan diri untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut, sama seperti tangannya Pak Iko tadi, ya. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan lewat ketika tadi Pak Iko terikat? Sama seperti kehidupan manusia, begitu ya. Manusia itu terikat oleh dosa, ya. Sekarang kita akan lihat apa yang membuat manusia itu menjadi seorang berdosa. Kita mau sama-sama baca dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 23. Kalau kamu punya Alkitab di rumah, silahkan ambil Alkitabnya dan buka dari Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23. Kita akan baca ya, Miss Christina akan pimpin kalian di sini untuk membaca ya. Di situ dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang sudah menjadi berdosa, ya. Semua orang itu siapa, Miss? Termasuk Miss Christina, termasuk kamu, ya, termasuk papa mama yang ada di rumah. Semuanya, semua orang yang ada di dunia ini telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Nah, datangnya dari mana, Miss, dosa itu?
Kalau kita ingat lagi, kita flashback begitu ya ke belakang, kita ingat bahwa ketika Adam dan Hawa itu tidak taat pada Tuhan, ketika mereka ada di Taman Firdaus dan mereka tidak taat pada perintah Allah begitu ya, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dari situlah dosa itu berkuasa atas kehidupan manusia, dan manusia itu menjadi sangat egois, manusia menjadi sangat rakus, menjadi sangat serakah ya. Dari situlah bermulanya untuk dosa itu menguasai kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir begitu ya, kita coba merenungkan, ternyata Indonesia itu juga pernah dijajah oleh karena ketamakan daripada tadi yang Miss Christina bilang, ada dosa yang pada akhirnya membuat manusia menjadi serakah. Dan ketika pada zaman dulu Indonesia itu dikuasai oleh penjajah begitu ya, karena ketamakan manusia ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, makanya Indonesia itu terjajah. Indonesia itu butuh kemerdekaan, dan setiap orang yang ada di Indonesia itu merindukan untuk bebas, merindukan untuk merdeka. Kenapa? Karena ketika mereka itu dijajah, maka mereka tidak bisa bebas, mereka dipaksa bekerja ya, mereka dituntut untuk membayar upeti, membayar pajak yang harganya sangat tinggi, sehingga mereka merasa tidak sanggup ya, mereka berada di bawah seperti tadi yang Pak Iko tadi, nggak bisa terlepas, nggak bisa terbebas, apa yang mereka lakukan tuh nggak bisa sebebasnya ya. Nah, oleh anugerah Tuhan, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka karena pertolongan Tuhan, atas anugerah Tuhan, dan atas seizin Tuhan, orang-orang Indonesia bisa merasakan kemerdekaan. Nah, sekarang kita mau lihat, dari tadi Miss Christina bicara soal bebas, bicara soal merdeka. Apa sih sebenarnya arti atau makna daripada bebas atau merdeka itu sendiri? Di situ Miss Christina tuliskan begitu ya, dari bahasa Inggris Miss Christina ambil free ya. Free itu artinya adalah not a prisoner any longer or having unlimited movement. Jadi artinya dia sudah tidak punya batasan lagi untuk dia bisa bergerak begitu ya. Dan kemudian kalau dalam pengertian merdeka dalam bahasa Indonesia, misalnya ambil dari KBBI, merdeka itu artinya bebas ya, mirip seperti yang bahasa Inggrisnya tadi, dalam artian bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan lain sebagainya. Dia juga berarti berdiri sendiri ya, tidak terikat atau lepas dari tuntunan atau tidak terkena ya. Ya, seperti itu. Artinya merdeka tadi itu nggak ada batasan lagi untuk dia bisa bergerak begitu ya. Kalau Pak Iko tadi dia terbatas tuh, ketika dia terikat dia nggak bisa sembarangan bergerak ya. Kalau dia bergerak sedikit aja dia berusaha lepas dari ikatannya ya, itu akan menimbulkan sakit begitu. Nah, ketika tadi Pak Iko lepas dari ikatan begitu ya, ketika Pak Iko terbebas dari ikatannya, artinya Pak Iko sudah merdeka, Pak Iko bebas begitu ya. Nah, sekarang mari kita pikirkan, bagaimana ketika kita katakan bahwa kita itu sudah bebas dari dosa atau kita sudah merdeka dari dosa? Apakah dalam kehidupan kita sudah merdeka dari dosa? Coba dipikirkan. Artinya merdeka dari dosa, kita bebas dari ikatan dosa. Sudahkah dalam keseharian kita, sudahkah dalam kehidupan kita itu tidak lagi berada di bawah tuntutan dosa? Kita tidak lagi melakukan dosa. Kita sudah bebas, menjadi orang yang bebas, bisa berbuat ini itu ya. Sudahkah kita bebas? Sudahkah kita merdeka daripada dosa? Apa sih sebenarnya konsekuensi yang kita akan terima ketika kita berdosa? Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebenarnya ketika kita berdosa, upah yang kita dapatkan itu adalah maut. Artinya kita mati ya. Itu adalah upah dari dosa. Nah, tapi ada
ada kabar baik buat kita semua, buat Miss, buat kalian, buat semua orang yang ada di dunia ini. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Kok bisa Miss Tuhan yang membebaskan kita? Kita mau sama-sama baca dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya Kristus telah membuat kita merdeka dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita bebas dari dosa. Bahkan maut yang seharusnya kita terima, itu kita nggak lagi terima. Karena maut itu sudah Tuhan Yesus bayar, sudah Tuhan Yesus ambil daripada kita, dan Dia menggantikan kita. Ya, kita yang seharusnya mati karena dosa, Kristus yang merelakan dirinya mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Jadi, ya, kalau kita sekarang adalah orang yang bebas, ya, kita adalah orang yang merdeka. Sama seperti sebentar lagi yang sama seperti kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, ya. Kita sudah menjadi bangsa yang bebas. Dan sekarang kita sudah tahu ada kabar baik buat kita, bahwa kita adalah orang-orang yang bebas dari dosa. Kita adalah orang-orang yang merdeka dari dosa. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah pertama, merdekalah untuk mengasihi sesama. Sebarkan kabar baik itu. Ketika kamu sudah menerima kabar baik bahwa Tuhan sudah membayar dosa-dosamu, menggantikan kita yang seharusnya kita menerima maut itu, tapi Tuhan yang gantikan. Sebarkanlah itu, kabar baik itu buat semua orang. Sehingga kita belajar untuk mengasihi sesama kita lewat kebenaran bahwa Tuhan sudah membayar dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yang kedua, merdekalah untuk melayani sesama kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita tahu kita sudah merdeka dari dosa, kita sampaikan kepada orang lain dan kita melayani dia. Bahwa sampaikan kabar baik itu bahwa kita sudah ditebus dan kita sudah merdeka dari dosa. Terima kasih. Inilah yang menjadi kesimpulan daripada chapel kita pada hari ini. Bahwa ketika kita merdeka, merdekalah untuk mengasihi sesama kita, dan merdekalah untuk kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Nah, Miss Listen akan tutup dalam doa. Untuk menutup kegiatan chapel kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau sudah memberikan kami kemerdekaan. Ketika kami terikat dalam dosa kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menggantikan kami dan menebus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga sekarang kami adalah orang yang merdeka. Kami merdeka dari dosa Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat setiap kami. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk membersihkan dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami sebagai orang yang merdeka untuk kami boleh melayani sesama kami. Kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh mengabarkan buat mereka bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar hidup kami boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk memberitahukan tentang berita kemerdekaan ini buat semua orang. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, masih semangat ya semuanya ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Semoga firman Tuhan yang telah didengarkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi anak-anak, dapat menjadi pegangan juga supaya dapat menjadi anak-anak yang lebih baik untuk keluarga, untuk teman-teman, dan juga dalam melaksanakan segala kegiatan setiap harinya. Nah, sebelum kita mengakhiri chapel kita pada hari ini, marilah kita semuanya bangkit berdiri lagi. Miss ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, Miss hitung lagi ya, seperti Pak Iko tadi. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yes, semuanya bangkit berdiri dulu semua. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu
satu lagu yang membuat anak-anak bisa semakin bersemangat lagi untuk semakin memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu Jangan Lelah. Bekerja bersama
Haleluya.